Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kepada kalian Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi dunia. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau nanya sama teman-teman semua, apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata ideologi? Doktrin, pandangan hidup, atau Pancasila? Jadi sebenarnya ideologi itu ditemukan pertama kali oleh filsuf dari Prancis bernama Descartes de Passy tahun 1796. Karena ditemukan di negara Prancis sehingga ideologi itu dari bahasa Prancis yaitu ideologi. Ideologi berasal dari dua kata yaitu ideo dan logos. Ideo berarti ide dan logos berarti ilmu. Sehingga ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang hakikat, ide, atau gagasan. Dalam suatu negara, ideologi merupakan suatu tipe nilai cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ideologi juga sebagai suatu identitas bersama sehingga masyarakat dalam suatu negara mengetahui ke arah mana kehidupan akan dituju. Oke teman-teman, sudah jelas kan tentang ideologi? Nah, selanjutnya Kak Sri Mariati akan menjelaskan kepada kalian tentang makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yuk, cus. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan membacakan bahwa ada beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa tersebut. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya. Poin selanjutnya adalah landasan makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang kita ketahui, landasan adalah patokan atau dasar hukum, yaitu konstitusi tersebut adalah ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 atau MPR nomor 27 MPR tahun 1998. Ketetapan MPR tersebut menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila sebelumnya, yaitu yang pada Orde Lama, yaitu nomor 2 MPR garis miring 1978. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 berisi tentang P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin sebagian kita udah ada yang mengetahui bahwa P4 ini merupakan suatu kewajiban pada masa Orde Baru ya, pada masa Soeharto, bahwa ini merupakan pengamalan yang wajib dan apabila yang tidak mengamalkannya akan mendapatkan sanksi hukum. P4 ini sangat mengikat, khususnya bagi pegawai negeri sipil, di mana tersebut harus bisa menghafal isi dari P4. Mungkin sebagian kita juga ada yang tahu bahwa dulu sebelum kegiatan atau apa-apa yang dilaksanakan itu kita harus mengadakan penataran P4 namanya. Jadi di sini P4 ini wajib. Jadi hal tersebut dianggap kurang efektif karena Pancasila justru menjadi semacam paksaan dari pihak yang berkuasa untuk warga negara, bukan sebagai ideologi yang disepakati bersama. Selain itu, Pancasila juga ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, dengan adanya ketetapan MPR yang baru nomor 17 tahun 1998, yaitu pada era reformasi, P4 dicabut dan Indonesia menetapkan bahwa Pancasila sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara sekaligus ideologi negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan dari ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud mengandung makna bahwa ideologi negara adalah tujuan dan cita-cita nasional negara Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama, komunisme. Komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan beberapa negara di dunia. Fokus utama tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Negara yang menganut komunis ini tidak membenarkan adanya agama, karena agama dianggap dapat menghambat kinerja dengan angan-angan yang tidak jelas serta kelakuan yang tidak jelas pula. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme adalah adanya kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Perkembangan kapitalis ini menuai banyak cekaman dan kritik dari banyak orang karena dianggap sebagai cara yang menjadikan kesenjangan di dalam masyarakat dan semakin meningkat. Yang ketiga, anarkisme. Anarkisme merupakan sebuah tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Sesuai dengan nama, terkadang para orang yang menganut anarkisme ini menggunakan kekerasan menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, liberalisme. Liberal berarti bebas. Para penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan, baik kebebasan dalam pandangan politik bahkan agama. Beberapa ideologi mungkin masih bertahan sampai saat ini dan beberapa lagi yang lainnya juga sudah punah karena tidak cocok dengan perubahan zaman dan tidak mudah diterapkan di dalam sistem kemasyarakatan bersama di dalam sebuah negara. Beberapa paham aliran tadi sebagian besar sudah runtuh. Pada prinsipnya tidak ada negara yang menerapkan hanya satu ideologi saja. Tapi mereka mengkombinasikan beberapa ideologi yang lainnya kemudian diterapkan dalam suatu negara tersebut. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tulis ya di kolom komentar. Kami dengan senang hati loh menjawabnya. Terima kasih.